Kamis, 18 Juni 2026. Di pertengahan tahun, perjalanan yang dimulai dari Surabaya menuju Desa Kanigoro sekitar 2 jam menjadi bagian dari perjalanan yang kami syukuri. Kami datang bukan untuk mengubah banyak hal, apalagi membawa ekspektasi yang sangat besar. Kami cukup berharap kehadiran KKN UINSA di Desa Kanigoro menjadi catatan kecil bahwa kami pernah singgah, belajar, dan berbagi di tempat ini. Terima kasih Desa Kanigoro dan seluruh masyarakat atas sambutan hangat. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan juga sebagaimana kami memiliki tema ramah perempuan dan juga anak, kami menghadirkan program unggulan bernamakan Samara, Sekolah Keluarga Cemara. Sebagaimana kegiatan ini hadir untuk dapat bisa memberikan edukasi parenting atau pengasuhan kepada orang tua agar dapat bisa memahami lebih dalam akan bagaimana dapat bisa melakukan pengasuhan dan juga pendekatan kepada anak. Kami membagi kegiatan ini menjadi dua, yaitu Samara 1 dan juga Samara 2. Adapun Samara pertama memiliki fokus bagi ibu baru dan juga ibu lama dengan fokus utama yang memiliki anak lebih baru atau anak yang baru lahir, begitu pula dengan anak yang sudah beranjak dewasa. Lalu yang kedua ialah Samara yang berfokus bagaimana kita bisa memberikan parenting kepada orang tua yang memiliki anak-anak remaja. Dalam hal ini dalam penanganan kenakalan remaja. Tentunya Samara atau Sekolah Keluarga Cemara hadir sebagai salah satu wadah untuk dapat bisa memberikan pemahaman lebih kepada orang tua akan pentingnya parenting yang baik dan juga metode pendekatan yang baik melalui komunikasi dan juga melalui pendekatan-pendekatan kepada anak agar dapat terciptanya keluarga yang harmonis. Dalam hal ini sebagai bentuk gerakan dan juga sebagai bentuk antisipasi yang kami lakukan agar dapat bisa mewujudkan keluarga yang cemara. Terima kasih dan sampai jumpa di program kerja kami berikutnya. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, KKN 100 UIN Sunan Ampel Surabaya di Desa Kanigoro, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan melaksanakan program unggulan yang bernamakan SAKA, Sekolah Alam Kanigoro. Inisiasi program ini datang setelah 1 minggu pertama kami melangsungkan observasi dan juga dikarenakan bertepatan dengan masa libur sekolah anak-anak, kami menghadirkan Sekolah Alam Kanigoro sebagai wadah untuk anak-anak dapat berkembang dalam konteks karakter. Kita tidak berbicara mengenai matematika dan juga mengenai IPA, tetapi kita berbicara bagaimana anak-anak memiliki akhlakul karimah yang baik dan juga mengenai bagaimana mereka bisa memiliki karakter yang luar biasa. Kita memiliki 2 fokus utama. Yang pertama ialah SAKA untuk remaja, lalu yang kedua ialah SAKA untuk anak-anak. Berbicara mengenai SAKA untuk anak-anak, kami memiliki 4 fokus. Yang pertama ialah pembatasan penggunaan gadget. Lalu yang kedua ialah mengenai bagaimana kita bisa mengerti dan memahami akan anak-anak saat ini yang juga harus mengerti akan nilai-nilai anti-bullying. Dan dalam fokus ketiga kami, di mana anak-anak juga harus mengerti akan area-area privacy yang harus diketahui. Dan yang terakhir ialah mengenai mimpi dan juga cita-cita, di mana anak-anak Desa Kanigoro juga harus memahami dan mengerti apa cita-cita yang mereka impikan di masa depan. Hal ini kita hadirkan sebagai bentuk inisiasi agar anak-anak juga memiliki masa depan yang jelas dan juga karir yang terstruktur dan teratur. Dan yang kedua, kami memiliki fokus utama untuk SAKA remaja, di mana hal ini difokuskan akan bagaimana kita bisa mengantisipasi kenakalan remaja dan juga parenting bagi remaja. Tentunya SAKA, Sekolah Alam Kanigoro hadir sebagai wadah pembelajaran dan juga sebagai wadah peningkatan karakteristik untuk anak-anak muda, remaja, dan juga anak-anak di Desa Kanigoro untuk bisa menjadi generasi emas untuk masa depan desa yang lebih maju lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di program kami yang kedua. Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 3 yang telah diwujudkan oleh PBB. Dalam hal ini juga dipentingkan dalam implementasinya dalam kerangka desa. Begitu pula dalam program kerja yang kami ajukan, yakni Kanigoro Sehat. Kami bekerja sama dengan posyandu setempat dengan menghadirkan posyandu lansia, posyandu balita, posyandu remaja, juga Kanigoro Sehat melalui kegiatan senam bersama dengan masyarakat sebagai salah satu wadah dan juga sebagai salah satu wujud keinginan kami agar dapat bisa menghadirkan masyarakat yang sehat, masyarakat yang kuat, dan juga masyarakat yang ingin bersama-sama bersinergi mewujudkan kesehatan yang merata untuk semua. Dalam hal ini pelaksanaan Kanigoro Sehat telah terlaksana dengan baik dengan mitra kerjasama dengan masyarakat lokal, dengan bidan, posyandu setempat agar dapat bisa menghadirkan kerjasama melalui stakeholder setempat. Tentunya hal ini
ini merupakan bagian yang kita ingin laksanakan bersama sebagai wujud menghadirkan desa ramah perempuan, anak dan juga keluarga yang sehat dan kuat untuk masa depan keluarga bersama. Begitu pula program berikutnya yang akan kami sampaikan dan sampai jumpa di program kami berikutnya. Aset, potensi, dan pemetaan adalah hal yang penting sekali urgensitasnya dalam melihat suatu desa. Dalam hal ini, kami menghadirkan program yang kami laksanakan di Desa Kanigoro bernamakan Peduli Infrastruktur. Dengan mengadakan atau melakukan pembuatan peta konsep potensi dari desa dan juga peta pemetaan dari Desa Kanigoro, mulai dari Dusun 1, Kanigoro 1, Kanigoro 2, Jelorong dan juga Ranca, beserta potensi-potensi aset desa lainnya sebagai salah satu wujud akan potensi yang dimiliki oleh desa, agar masyarakat lokal maupun masyarakat di luar desa juga dapat mengetahui akan apa saja potensi yang dapat dimiliki dan dimiliki oleh Desa Kanigoro. Tentunya hal ini merupakan hal komponen penting dalam melihat potensi dan pemetaan desa agar dapat bisa membawa dan juga menyuarakan akan potensi yang dimiliki oleh desa dan juga informasi yang dapat diketahui oleh khalayak umum. Terima kasih dan sampai jumpa di program kerja kami berikutnya. Pendidikan merupakan aspek dan komponen penting dalam menghadirkan generasi emas untuk masa depan Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN kami memiliki program bernamakan BISIK atau Bimbingan Belajar Asik. Kegiatan ini hadir untuk mengisi kekosongan anak-anak di masa libur dengan beberapa mata pelajaran yang kami hadirkan. Mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, PPKN, juga seni, budaya, dan juga olahraga. Tentunya kegiatan dalam pembelajaran ini dilakukan bagaimana kita lakukan di dalam kelas dengan mentor dan tutor yang datang langsung dari tim KKN 100 Kanigoro. Tentunya hal ini digunakan dan dilakukan sebagai tujuan utama mengisi kekosongan anak-anak selama masa libur dan juga dapat bisa melakukan pendekatan kepada anak-anak di Desa Kanigoro. Semoga dalam kegiatan ini dapat memberikan dampak, juga memberikan manfaat dalam masa libur, juga semangat belajar anak-anak. Tentunya hal ini pula sebagai salah satu tujuan kami memberdayakan aset dan juga komponen anak-anak selama masa liburnya. Dan terima kasih, sampai jumpa di program kami berikutnya. Sebagai tujuan memberdayakan BUMDes dan juga UMKM di Desa Kanigoro, kami, kelompok KKN 100 UIN Sunan Ampel Surabaya, melangsungkan program kerja pemberdayaan BUMDes dan UMKM melalui kolaborasi dan sinergi bersama dengan pihak eksternal. Yang pertama, kami menjalin kolaborasi dengan CISF atau Central Islamic Social Finance dari FEB Universitas Airlangga. Lalu yang kedua, kami menjalin kolaborasi dan bersinergi bersama dengan Yayasan Las Yatim Mandiri Pasuruan dengan fokus pemberdayaan bersama dengan CSF untuk dapat bisa melakukan rebranding, pengelolaan, dan juga promosi dari BUMDes Klengkeng yang dimiliki oleh Desa Kanigoro. Lalu yang kedua, untuk UMKM berfokus pada digital marketing dan juga dalam konteks pendampingan UMKM di Desa Kanigoro. Tentunya dengan sinergi dan kolaborasi ketiga belah pihak, kami harap dan sangat mengharapkan akan sinergi yang terus berjalin secara berkelanjutan untuk dapat bisa mewujudkan BUMDes yang berdaya dan UMKM yang terus berdaya untuk masa depan Desa Kanigoro tentunya. Terima kasih dan berikut adalah program kerja terakhir yang kami miliki. Terima kasih dan sampai jumpa. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masa Kanjeng dumateng kita Bapak Ibu
ibu warga desa Kanigoro,